Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Eri Salfitria dengan NIM 050401224145 dari kelas HKI 6D. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang fatwa yang berkaitan atau berhubungan dengan hukum keluarga Islam. Fatwa pertama yang saya akan bahas yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 9 tahun 1984 tentang pengangkatan anak atau pengadopsian anak. Majelis Ulama Indonesia menyoroti bahwa pengadopsian anak atau pengangkatan anak itu sangat diperbolehkan dalam hukum Islam. Akan tetapi jika orang tua angkat itu ingin menghubungkan nasab anak angkatnya kepada dirinya, itu tidak diperbolehkan karena dalam Islam menegaskan bahwa nasab hanya didapatkan dari sebuah hubungan yang sah, yaitu sebuah pernikahan. Akan tetapi dalam fatwa ini juga memperbolehkan apabila seorang orang tua angkat akan mengangkat anaknya atas dasar tanggung jawab atau rasa kasih sayang kepada anak tersebut. Teori fungsi yang pertama yaitu teori takyidi yang berfungsi untuk memperkuat hukum Islam. Teori takyidi ini memperkuat adanya larangan untuk menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkatnya atau menghubungkan nasab yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Hal ini menjadi penting karena nasab itu nantinya akan berhubungan dengan yang pertama yaitu hak waris dan yang kedua yaitu wali nikah. Jadi wali nikah ini sangat dibutuhkan ketika seseorang tersebut adalah seorang perempuan. Teori yang kedua yaitu teori islahi yang berfungsi untuk memberikan solusi. Dalam fatwa ini memberikan solusi boleh mengangkat anak atas dasar rasa kasih sayang dan rasa tanggung jawab tanpa menghilangkan identitas dari anak tersebut. Artinya boleh mengadopsi anak tanpa menghilangkan atau menghapus nasab anak tersebut atau menghubungkan anak tersebut kepada orang tua angkatnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak tersebut atas dasar syariat Islam. Hal ini berlandaskan pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang menegaskan bahwa selamanya anak angkat itu tidak akan bisa dijadikan sebagai anak kandung secara hukum dan memerintahkan untuk memanggil anak angkat tersebut dengan sebutan ayah kandungnya. Hal ini menurut Islam adalah sesuatu yang sangat adil di sisi Allah. Fatwa ini juga memiliki kontribusi penting dalam proses pengembangan atau kemajuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Karena dalam fatwa ini memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa ternyata ada batasan-batasan terkait pengangkatan anak menurut hukum Islam. Jadi fatwa ini juga dapat mengubah praktik yang sering terjadi di masyarakat tentang mengubah nasab anak angkat yang dihubungkan kepada orang tua angkatnya. Fatwa kedua yang saya akan bahas yaitu mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang kedudukan anak dari hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Fatwa ini keluar karena banyak sekali perspektif dari masyarakat bahwa anak yang terlahir dari hubungan di luar nikah itu merupakan anak haram. Fatwa ini juga sudah menegaskan bahwa menurut hukum Islam, anak hasil zina akan dinasabkan kepada ibunya dan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. Anak tersebut juga tidak menjadi tanggung jawab secara nafkah oleh ayah biologisnya. Fatwa ini juga menyoroti tentang pentingnya untuk melindungi anak hasil zina dari diskriminasi sosial seperti tadi menyebutkan bahwa anak yang terlahir dari hubungan di luar nikah yaitu anak haram. Itu sangat tidak diperbolehkan dan MUI meminta pemerintah untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan akta kelahiran tanpa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Teori yang terdapat dalam fatwa ini yaitu teori takyidi yang berfungsi untuk menegaskan kembali hukum Islam tentang anak yang terlahir di luar hubungan yang sah atau di luar nikah, itu nasabnya dinasabkan kepada ibunya dan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. Dalam fatwa ini juga memperjelas bahwa hak waris, nafkah, dan status wali nikah anak tersebut tidak berlaku
kepada ayah biologisnya, sehingga yang menjadi wali nikah nantinya adalah yang berada di nasab ibunya. Hal ini juga berlandaskan pada Quran Surat Al-Furqan ayat 54 yang menegaskan kepada kita semua bahwa nasab yang diakui secara agama adalah nasab yang berasal dari hubungan atau pernikahan yang sah. Dan ada juga Quran Surat Az-Zumar ayat 7 yang menegaskan kepada kita bahwa dosa yang dimiliki oleh seseorang tidak dapat diberikan atau diwariskan kepada orang lain. Hal ini sejalan dengan perspektif masyarakat yang terkadang memikir bahwa anak yang terlahir dari hubungan yang tidak sah itu membawa dosa orang tua, dan itu tidak benar karena sejatinya seorang anak terlahir dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa apapun di dunia ini. Fatwa ini juga memiliki keterkaitan dalam proses pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, yaitu memberikan kontribusi pada aspek perlindungan hak anak dengan menetapkan bahwa laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak zina tersebut mempunyai hak untuk atau mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut. Fatwa ini juga berupaya untuk memastikan bahwa anak tersebut tidak menjadi korban diskriminasi sosial di antara masyarakat lainnya. Fatwa ketiga yang saya akan bahas yaitu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2012 tentang donor air susu ibu atau sering disebut dengan istirdo. Masalah utama yang dikaji pada fatwa ini yaitu terkait hukum donor ASI yang sering dikenal dengan istirdo dalam Islam. Fatwa ini muncul karena meningkatnya praktik donor air susu ibu yang terjadi di masyarakat umum, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya oleh ibu kandungnya. Dalam fatwa ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa dari praktik donor air susu ibu tersebut dapat menimbulkan adanya hubungan darah atau hubungan mahram antara ibu susuan dengan anak sepersusuan. Hal ini juga menyebabkan nantinya anak sepersusuan tersebut tidak dapat menikah dengan keluarga dari ibu susuan tersebut. Teori dalam fatwa ini yaitu teori tasihi yang berfungsi untuk mengoreksi. Jadi teori ini mengoreksi kesalahan dalam pemahaman yang keliru oleh masyarakat bahwa donor ASI ini bisa dilakukan, tetapi dalam fatwa ini memberikan penjelasan bahwa donor ASI itu harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai syariat Islam karena akan berakibat pada timbulnya hubungan darah atau hubungan mahram dari ibu susuan kepada anak sepersusuan. Hal ini berlandaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 23 yang menjelaskan bahwa dari praktik donor air susu ibu tersebut menimbulkan adanya ikatan darah atau ikatan mahram antara ibu susuan dengan anak susuan, sehingga ketika dewasa nanti anak susuan dan saudara sepersusuan tersebut tidak boleh menikah karena hukumnya haram. Dan beberapa ulama juga berpendapat bahwa air susu ibu itu tersebut tidak boleh diperjualbelikan karena air susu ibu masih tergolong dalam anggota tubuh manusia. Fatwa ini juga memiliki keterkaitan antara proses pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia karena fatwa ini berperan dalam melindungi nasab dan mencegah pernikahan yang tidak syah secara syariah atau secara syariat Islam karena hubungan mahram tersebut yang ditimbulkan dari donor air susu ibu tersebut. Selain itu, fatwa ini juga mendorong pemerintah untuk memberikan regulasi atau mengeluarkan regulasi yang sesuai dengan prinsip syariat dalam praktik donor air susu ibu tersebut. Dan hal ini tuh sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak dari anak susuan tersebut terlindungi dan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Sekian sedikit penjelasan fatwa dari saya, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pengucapan serta penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.